Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita sebagai generasi penerus hanya mengisi kemerdekaan itu dari hal-hal yang positif. Nah, contohnya kita ziarah ke makam pahlawan untuk mengingat jasa para pahlawan kita, dan ini dilakukan juga oleh RRI seluruh Indonesia. Ya, ini tanda jangankan hujan, para pahlawan dulu nyawa dipertaruhkan. Ini hanya sekedar diguyur hujan, bagi kita terutama angkasawan tidak gentar menghadapi hujan. Kita memperkuat kesadaran dari semua elemen masyarakat, termasuk kita ada program kampung anti politik uang. Kemudian kita memperkuat kesadaran anak muda kita. Kita tidak henti-hentinya menghimbau kepada partai politik untuk memperkuat gerakan anti politik uang. Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 9 September 2024 dengan topik berita. Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kedaton, Bandar Lampung. Pada Senin pagi, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati HUT ke-79 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September mendatang. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ahmad Syaifullah SH MH. Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kedaton, Bandar Lampung pada Senin pagi, di mana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati HUT ke-79 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September mendatang. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya. Meski diguyur hujan pada pagi hari, tidak menyurutkan semangat para angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung untuk tetap mengikuti apel, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kedaton, Bandar Lampung pada Senin pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September. Kegiatan tersebut diawali dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala RRI Bandar Lampung, Iwan Effendi Latan, dan diikuti seluruh jajaran serta angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung. Selanjutnya melakukan ziarah dan tabur bunga. Kepala RRI Bandar Lampung Iwan Effendi Latan mengatakan kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan sebagai bentuk untuk mengenang jasa para pahlawan. Dia juga menyampaikan bahwa meskipun hujan mengguyur pada saat pelaksanaan, tidak menyurutkan semangat para angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan HUT RRI ke-79, tanda bukti bahwa angkasawan angkasawati RRI, khususnya RRI Bandar Lampung, berpeduli, artinya peduli dengan pahlawan kita yang telah gugur membela dan mempertahankan tanah air. Dan kita sebagai generasi penerus hanya mengisi kemerdekaan itu dari hal-hal yang positif. Nah, contohnya pagi hari ini kita ziarah ke makam pahlawan untuk mengingat jasa para pahlawan kita, dan ini dilakukan juga oleh RRI seluruh Indonesia. Ya, ini tanda jangankan hujan, para pahlawan dulu nyawa dipertaruhkan. Ini hanya sekedar diguyur hujan, bagi kita terutama angkasawan tidak gentar menghadapi hujan. Kita lihat sama-sama pagi ini hujan mengguyur membasahi badan kita, tubuh kita. Sementara pahlawan-pahlawan kita dulu nyawa yang dipertaruhkannya. Itu tanda untuk memotivasi teman-teman kita untuk tergerak, ya, jiwa patriotismenya untuk mengawal
negara ini. Dia juga menjelaskan dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para angkasawan-angkasawati, khususnya di RRI Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Lampung menggencarkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pemilih tentang bahaya politik uang. Upaya itu dilakukan lantaran pada setiap pemilihan kepala daerah atau pilkada biasanya marak terjadi politik uang. Berikut laporan Ikhwan Wijaya. Kita tidak henti-hentinya menghimbau kepada partai politik untuk memperkuat gerakan mencegah maraknya praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Bawaslu gencar memberikan pemahaman kepada pemilih. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan pihaknya juga memberikan penguatan kepada pemilih, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda. Menurut Iskardo, Bawaslu bersama seluruh jajarannya di 15 kabupaten kota juga terus melakukan upaya pencegahan dan pengawasan agar praktik politik uang yang biasanya marak terjadi bisa diminimalisir. Iskardo memastikan pada pemilu 14 Februari 2024 lalu, pihaknya juga telah membangun komitmen dengan seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan praktik politik uang. Meski demikian, Iskardo berharap seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung secara bersama-sama ikut menyuarakan dan menolak praktik politik uang pada Pilkada serentak mendatang. Kita memperkuat kesadaran dari semua elemen masyarakat, termasuk kita ada program kampung anti politik uang. Kemudian kita memperkuat kesadaran anak muda kita. Kita tidak henti-hentinya menghimbau kepada partai politik untuk memperkuat gerakan anti politik uang. Kan ini kan ada masyarakat, terus ada peserta pemilu. Nah, yang lebih-lebih kita ingin peserta pemilu juga menyadari itu. Hasil riset kita, kejadian-kejadian yang lalu-lalu gitu, itu Lampung Barat sama Lampung Tengah. Iskardo P. Panggar menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi 3 masalah utama dalam pilkada yang seringkali menjadi sumber pelanggaran, yakni politik uang, intimidasi, dan ujaran kebencian yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga integritas pilkada. Bawaslu juga telah menyusun peta kerawanan untuk pilkada serentak. Pemetaan ini menjadi modal penting bagi Bawaslu dalam menghadapi pilkada, sehingga potensi pelanggaran yang sudah diidentifikasi dapat dicegah. Bawaslu Lampung juga aktif memberikan edukasi politik dengan menggandeng universitas dan berbagai organisasi kemasyarakatan tentang pentingnya partisipasi mahasiswa dan masyarakat dalam menjaga demokrasi. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, Bawaslu berkomitmen memastikan pilkada serentak berjalan adil dan transparan. Pengawasan yang ketat, edukasi, serta partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pilkada yang bersih dan demokratis. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan memprioritaskan logistik pemilu daerah terpencil. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan. Komisi Pemilihan Umum KPU Waikanan terus mempersiapkan kebutuhan logistik untuk pemilu 2024 dengan fokus pada pengadaan dan pendistribusian yang tepat waktu, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Sosdikli Parmas dan Sumber Daya Manusia SDM KPU Waikanan, Tri Sudarto. Kepada RRI dia menjelaskan KPU Waikanan bersama dengan KPU Provinsi Lampung telah mengikuti bimbingan teknis terkait pengadaan dan distribusi logistik, termasuk strategi untuk memastikan ketersediaan logistik tepat jumlah dan tepat waktu. Tentunya KPU Waikanan bersama dengan KPU Provinsi Lampung beberapa waktu lalu juga sudah mengikuti bimbingan teknis untuk permasalahan mulai pengadaan dan pendistribusian logistik, apalagi untuk daerah-daerah terpencil. KPU Waikanan ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk perencanaan tepat jumlah dan tepat waktu untuk pendistribusiannya. KPU Waikanan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dalam rangka pencetakan untuk logistik dan pendistribusiannya juga tentunya seperti itu. Jadi kita akan berupaya ketika sebelum hari H itu logistik sudah tepat waktu, terutama di daerah-daerah terpencil. KPU Waikanan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pencetakan dan distribusi logistik pemilu. Tri menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan logistik sudah tiba di lokasi masing-masing sebelum hari pemungutan suara, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.
Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sejumlah desa program Kampung Iklim atau Proklim di Kabupaten Tanggamus telah mampu masuk kategori utama. Berikut laporan Agung Gajaldi selengkapnya. Udah ada yang utama di Tanggamus, tapi yang lestari memang belum. Tapi mereka kalau di Tanggamus kebanyakan. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan beberapa desa di wilayah ini yang terdaftar dalam program Proklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah masuk kategori utama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati mengatakan desa Proklim ada tingkatannya seperti Proklim Pratama, Utama, dan Lestari. Di Provinsi Lampung rata-rata untuk di Kabupaten Tanggamus sudah masuk kategori utama, namun belum ada yang kategori Lestari. Ia mengatakan banyaknya desa Proklim yang masuk kategori utama di Kabupaten Tanggamus dikarenakan desa di kabupaten tersebut banyak yang menjadi pelopor pembentukan kampung iklim. Sementara ratusan desa Proklim lainnya yang tersebar di 15 kabupaten dan kota, dijelaskan Emilia, masih dalam kategori Pratama sebab banyak desa yang baru terbentuk sebagai desa Proklim. Menurutnya, optimisme untuk meningkatkan kategori desa Proklim di Lampung menjadi kategori Lestari akan terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan kegiatan berbasis iklim yang didanai melalui dana insentif karbon serta iklim. Udah ada yang utama di Tanggamus, tapi yang lestari memang belum. Tapi mereka kalau di Tanggamus kebanyakan itu yang memang pelopor ya. Pelopor untuk di Lampung itu sedang mengarah ke lestari. Diketahui desa Proklim dibagi dalam beberapa kategori, meliputi kategori Proklim utama, yaitu desa yang telah melaksanakan lebih dari 81% kegiatan Proklim. Kemudian desa Proklim Pratama untuk desa yang telah melaksanakan hingga 50% kegiatan Proklim. Desa Proklim Madya adalah kategori bagi desa yang melaksanakan 51 hingga 80% kegiatan Proklim. Sementara untuk status desa Proklim Lestari adalah kategori bagi desa yang telah mendapatkan penghargaan Desa Proklim Utama dan telah mampu mereplikasi kegiatan Proklim minimal ke 10 lokasi desa lain untuk didaftarkan sebagai kampung iklim. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kecamatan Waituba direncanakan menjadi zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Waikanan sesuai dengan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman RP3KP. Berikut laporan reporter RRI SP Waikanan Bayu Satria. Kecamatan Waituba direncanakan menjadi zona wilayah pengembangan permukiman sesuai dengan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman RP3KP yang merupakan perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Waikanan Dedi Saputra menjelaskan Kecamatan Waituba dinilai sebagai wilayah penyangga dan memiliki lokasi yang sangat strategis karena memiliki sarana dan prasarana yang mendukung seperti Bandara Gatot Subroto dan stasiun kereta. Menurutnya, Kecamatan Waituba juga berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadikan Kecamatan Waituba menjadi salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung yang mobilitas penduduknya cukup tinggi sehingga potensi perkembangan permukiman menjadi relatif lebih besar. Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan permukiman, RT/RW kita sudah ada. Itu sudah ada zonasi yang di Kecamatan Waituba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Waituba? Karena Waituba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto. Terus kita juga bersebelahan dengan Oku Timur, ini gerbang. Nah, ketika itu nanti sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis. Di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti nginduknya di situ. Jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggungan sama dengan RT/RW kita, dengan ya LH kita, dan semuanya bersinggungan nanti. Menindaklanjuti hal tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan rapat pleno terkait proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, serta rancangan peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas kampung di wilayah Kecamatan Waituba. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan fasilitasi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tim peneliti Politeknik Negeri Lampung, Polinela, berhasil
melakukan studi inovatif mengenai pemanfaatan air limbah buangan AC. Berikut laporan Patia Jata Dini selengkapnya. Tim peneliti Politeknik Negeri Lampung Polinela berhasil melakukan studi inovatif mengenai pemanfaatan air limbah buangan AC. Penelitian tersebut dipimpin Subandi bersama Aelsa Azalia, Mutia Rizkia Syafira, dan Nurma Pratiwi. Sejak Mei 2024, tim tersebut melakukan penelitian di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian dan Laboratorium Pengembangan Produk Agroindustri Polinela. Ketua tim peneliti Subandi kepada RRI menjelaskan penelitian fokus pada penggunaan air limbah buangan AC untuk menggantikan air bersih dalam proses pendinginan alat ekstraksi sohlet yang sebelumnya memerlukan air bersih yang cukup banyak. Masalah utama yang melatar belakangi penelitian, kata Subandi, adalah pemborosan air bersih dalam pengoperasian laboratorium. Penggunaan air bersih untuk pendinginan alat distilasi dan ekstraksi menyebabkan kerusakan pada plat pemanas dan pipa pendingin akibat kerak dan lumut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa air limbah buangan AC bisa dimanfaatkan secara efisien dengan pengelolaan yang baik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah air buangan AC secara sirkulasi dalam pengoperasian alat ekstraksi soklet selama 4,5 jam bisa menghemat penggunaan air bersih sebanyak 0,65 meter kubik atau setara dengan Rp43.200. Selain itu, penggunaan air buangan AC membuat performa serta kinerja alat menjadi lebih bagus. Harapan kami dalam penelitian ini dapat menyadarkan adanya potensi limbah air buangan AC jika dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan sehingga dapat mengurangi pemborosan penggunaan air bersih. Subandi menegaskan penelitian tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan air limbah buangan AC dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi eksploitasi sumber daya air bersih dan meminimalkan dampak lingkungan. Dari Bandar Lampung, Fatia Zatadini, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan, pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat agar taat pajak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Palasta Sitepu. Dalam rangka memajukan pembangunan di Kabupaten Waikanan, pemerintah Waikanan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar taat membayar pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya kepada RRI di kantor Bupati Waikanan. Bupati Waikanan juga mengucapkan apresiasi kepada kepala-kepala kampung dan kelurahan yang sudah taat dalam membayar pajak dan menghimbau kepada yang masih belum menyelesaikan segera untuk dapat menyelesaikan pembayaran pajak agar di tahun-tahun berikutnya dapat lebih cepat dalam pembayaran pajak. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menambahkan, ada pemahaman masyarakat yang juga kurang paham tentang taatnya membayar pajak, di mana jika masyarakat taat pajak, dampak juga akan dirasakan oleh Kabupaten Waikanan. Ya, jadi hari ini kita juga memberikan beberapa apresiasi buat kepala-kepala kampung yang lunas pajaknya dengan cepat. Kemudian walaupun ada beberapa masih ada 47 tadi, 47 juga kampung dan kelurahan yang belum selesai. Pajaknya belum lunas. Jadi kita harapkan tahun-tahun depan semua wajib pajak dan semua pajak yang ada di apapun pajaknya di Kabupaten Waikanan ini bisa diselesaikan tepat waktu dan lengkap. Mungkin menurut saya ada pemahaman masyarakat juga yang nggak paham apa pentingnya pajak itu sendiri. Padahal pajak itu sangat penting. Apabila pajaknya masuk ke Pemda, maka kita dapat uang itu yang akan kita pergunakan untuk pembangunan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, dengan taatnya masyarakat dalam membayar pajak akan membuat pembangunan di Kabupaten Waikanan dapat berlangsung dengan baik. Dari Waikanan, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Lintas Lampung Olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Dalam upaya memasyarakatkan olahraga, Line Dance, The Universal Line Dance atau ULD adakan pelatihan, penjurian, dan lomba line dance dengan diikuti 12 kabupaten dan 1 kota. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, M. Priam Budi.
The Universal Line Dance atau ULD, olahraga yang tergolong baru tersebut di tahun 2023 dalam ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di Jawa Barat mampu memperoleh medali perak. Pada perkembangannya dalam 1 tahun, ULD sudah memiliki anggota di 12 kabupaten dan 1 kota. Ketua ULD Lampung Liswati Surawinata kepada RRI di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Lampung kemarin mengatakan, untuk menuju Fornas, Line Dance telah melakukan beberapa persiapan atlet yang akan diberangkatkan ke NTB untuk berkiprah di ajang tersebut dengan memperoleh hasil terbaik. Liswati menuturkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui olahraga line dance menjadi kendala dalam proses perjalanannya. Namun berkat kerja keras kepengurusan saat ini sudah 13 kepengurusan di Lampung. Ini untuk selanjutnya kita itu mau menuju Pornas. Pornas yaitu udah ditetapkan 16 Juli ya, 16 Juli di NTB. Dengan semuanya itu kita bersemangat gitu ya. Semoga Lampung bisa berkiprah di ajang Pornas ke depan dan berharap emas yang kita raih. Lebih lanjut, ia menjelaskan walaupun waktu yang sangat singkat, masyarakat Lampung sudah menerima olahraga line dance sebagai olahraga yang bisa di segala umur dari 4 hingga 70 tahun. Sementara itu, untuk persiapan Fornas, line dance akan mengikuti 2 kategori, yaitu grup dan perorangan dewasa. Dirinya berharap dengan line dance bisa membuat Lampung lebih berjaya melalui induk organisasi olahraga atau Inorga, dan Lampung bisa mempertahankan peringkat ke-7 se-Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung siap ciptakan bibit atlet potensial dan gudang atlet yang akan menjadi atlet andalan Provinsi Lampung di tingkat nasional. Berikut laporan Peri Nuryadi. Ketua Umum KONI Kota Bandar Lampung Epa Duyana mengatakan sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul di segala bidang termasuk olahraganya harus menjadi contoh. Untuk itu seluruh pengurus cabang olahraga cabur harus lebih tingkatkan pembinaan dan pelatihan para atlet sehingga atlet-atlet Bandar Lampung akan lebih unggul dan mampu berprestasi pada setiap ajang kejuaraan atau event baik di tingkat provinsi, nasional maupun di tingkat internasional. Menurut Ketua KONI yang juga Wali Kota Bandar Lampung itu, olahraga Bandar Lampung memiliki bibit atlet yang berpotensi untuk diciptakan menjadi atlet berprestasi. Kita siapkan fasilitas khusus untuk Bandar Lampung, ya khususnya juga anak-anak kita, untuk atlet-atlet kita sudah punya skor yang baik. Untuk atlet-atlet kita, harapan kita bisa mencetak atlet yang lebih tangguh lagi. Lebih lanjut, Epa Duyana berkomitmen untuk mewujudkan harapan ke depan Bandar Lampung menjadi gudang atlet terbaik yang akan memajukan dunia olahraga Lampung di tingkat nasional dan negara di tingkat internasional. Namun, dalam mewujudkan harapan itu, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ia bersyukur Pemkot Bandar Lampung sudah membangun banyak fasilitas dan juga dalam waktu dekat akan segera diresmikannya gelanggang olahraga rakyat GOR Siger di Waihalim. Melalui semangat dan kesungguhan bersama, baik KONI, pengurus cabur, dan para penggiat olahraga, harapan untuk menjadikan olahraga Bandar Lampung maju dan unggul dapat terwujud. Peri Nuryadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung pagi pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ahmad Syafullah, sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama.